Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Suedi Moka. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video yaitu tentang pembahasan soal untuk mempersiapkan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini adalah pembahasan soalnya mengenai padanan kata atau analogi. Tujuannya apa sih pemerintah atau panitia mengadakan tes padanan kata? Yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana Bapak Ibu dapat melihat pola sebuah kata atau fungsi dari kata tersebut dan menarik makna dari kata itu. Dalam hal ini, Bapak Ibu diuji untuk melihat hubungan antara kata-kata yang ada dalam pasangannya. Nah, menjawab soal padanan kata, Bapak Ibu terlebih dahulu harus merumuskan hubungan antara kata-kata. Lalu kemudian mengidentifikasi pilihan jawaban yang mengandung makna kata-kata terkait satu sama lain. Biasanya dalam beberapa pilihan jawaban akan tampak memiliki hubungan kata yang sama. Karena itu, ketika Bapak Ibu mengerjakan soal padanan kata, jangan sekali-sekali Bapak Ibu menjawabnya dengan tergesa-gesa tanpa melihat semua pilihan jawaban yang ada. Jadi, Bapak Ibu harus membacanya dengan teliti dulu semua jawaban. Baru kemudian memahami pola soal padanan kata tersebut. Baru kemudian memutuskan jawabannya. Nah, caranya sendiri untuk mengerjakan soal padanan kata sangat penting bagi ibu bapak untuk menemukan kata kunci atau hubungan yang khusus atau unik dari dua kata atau lebih yang diberikan. Padanan kata dapat juga diartikan sebagai kata atau frasa dalam sebuah bahasa yang memiliki kesejajaran makna dengan kata atau frasa dalam bahasa lain. Nah, begitu sedikit tentang padanan kata. Langsung saja kita ke pembahasan soal. Soal yang pertama yang sudah nampak di layar dari tadi ya. Kita bahas. Nah, di sini ada kata kakak tua berbanding merpati. Gimana sih cara bacanya? Nah, begini. Bapak Ibu harus bisa mengelompokkan dan mengartikan dari jawaban itu dengan soal yang ada. Soalnya yaitu kakak tua berbanding merpati. Jawaban A, anjing herder. Apakah sesuai anjing dengan kakak tua sama-sama hewan? Bisa. Herder, merpati? Oh, enggak. Gurame, kakap. Gurame ikan, kakap juga ikan. Kakak tua, burung, merpati juga burung. Oh, masuk. Coba kita simpan dulu nomor B ya, jawaban B ya. Coba kita cek jawaban C. Gajah, semut. Gajah itu hewan. Semut juga hewan. Apakah gajah dan semut sejenis? Sama halnya seperti kakak tua dan merpati yaitu sejenis burung? Bukan ya. Jawaban D, singa, naga. Singa dan naga sama-sama hewan tetapi lain jenis. Jawaban E, elang, kupu-kupu. Elang dan kupu-kupu sama hewan tetapi beda jenis. Tidak seperti halnya kakak tua dan merpati sama-sama burung. Dan jawaban yang tepat adalah B, gurame kakap. Karena keduanya sama-sama hewan sejenis ikan dua-duanya. Kita cek jawabannya ya. Nah, ini dia jawabannya. Kakak tua merpati. Kakak tua kelompok burung, gurame juga kelompok gurame dan kakap kelompok ikan. Lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2, padanan katanya adalah belajar pandai.
Nah, di sini kita harus bisa membuat sebuah kalimat. Bisa diambil dari kata yang pertama dulu, yaitu belajar, atau bisa kebalikannya dari kata yang kedua, yaitu pandai. Nah, kali ini saya akan membuat kalimat untuk soalnya terlebih dahulu, yaitu diambil dari belakang kata pandai. Agar pandai harus banyak belajar. Nah, begitu padanan katanya. Kita cek ke jawaban yang A. Agar kertas harus banyak cetak. Tidak nyambung ya. Yang kedua, agar Arif harus banyak berpikir. Nyambung. Kita simpen dulu jawaban B. Coba kita cek jawaban C. Agar kamera harus banyak potret. Kurang tepat. Agar batu harus litografi. Kurang tepat juga. Agar tinta harus banyak cetak. Kurang tepat juga, ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah kata dari belakang dulu, maka jawaban pun harus mengikuti, yaitu dari belakang dulu. Kalau tidak seperti itu, maka nanti akan terkecoh kita dalam menjawabnya. Nah, jawaban yang tepat pada soal nomor 2 ini adalah B. Berpikir Arif. Kita cek ya. Nah, ini dia. Belajar pandai. Agar pandai harus banyak belajar. Agar Arif harus banyak berpikir. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, di sini ada sebuah kata, padanan kata, yaitu kampung sawah. Kita buat lagi sama seperti nomor 2, yaitu sebuah kalimat. Boleh Bapak Ibu ngambil dari kata yang pertama dulu, yaitu kampung, atau kata yang kedua, sawah dulu. Nah, di sini saya akan menyebut kata yang kedua dulu, yaitu sawah, dari soal ya. Sawah hanya sering dijumpai di kampung. Nah, begitu. Sawah hanya sering dijumpai di kampung. Coba kita analogikan dengan jawaban A. Perpus hanya sering dijumpai di kampus. Bisa jadi ya, kita simpan dulu. Coba kita yang jawaban B. Gedung sering dijumpai di kota. Nah, ini bagus ya jawabannya. Coba kita simpan dulu. Cek nomor jawaban C. Padi hanya sering dijumpai di sawah. Bisa jadi. Dapur hanya sering dijumpai di bumbu. Kurang tepat. Polisi sering dijumpai di reserse. Nah, di sini sangat mirip-mirip ya. Ada perpus kampus, ada padi sawah. Nah, yang paling tepat jawaban di sini adalah gedung biasanya sering dijumpai di kota. Mengapa? Karena disesuaikan dengan padanan kata di soal, yaitu kampung sawah, kota kampung, bukan hampir kan? Sawah gedung. Nah, itu yang berkaitan. Coba kita cek jawabannya ya. Nah, ini dia jawabannya. Kampung sawah. Sawah hanya sering dijumpai di kampung. Sedangkan gedung hanya sering dijumpai di kota. Lanjut kita ke soal nomor 4. Janji bukti. Coba Bapak Ibu tebak atau jawab apa yang kira-kira jawabannya. Mohon maaf. Apa kira-kira jawaban yang tepat dari soal nomor 4 ini? Janji bukti. Nah, seperti pada soal sebelumnya, kita buat kalimat terlebih dahulu. Nah, kalimat
yang akan saya buat adalah dengan menyebut kata yang pertama dulu, yaitu janji. Nah, janji harus disertai dengan bukti. Sama halnya seperti ucapan harus disertai dengan tindakan. Bisa. Maling harus disertai dengan penjara, kurang tepat. Materi harus disertai dengan soal, kurang tepat. Harta harus disertai dengan kendaraan, kurang tepat juga. Tuan harus disertai dengan Tuhan. Nah, kurang tepat ya. Jawaban yang paling tepat dari nomor 4 ini, jawabannya adalah, kita cek sama-sama. Nah, ini dia. Janji, bukti. Janji harus disertai bukti. Ucapan, tindakan. Itu ucapan harus disertai dengan tindakan. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Sungai, jembatan. Mana jawaban yang paling tepat? Coba kita analogikan dulu menjadi sebuah kalimat. Agar bisa melewati sungai harus mencari jembatan. Nah, itu analoginya. Coba kita jodohkan dengan jawaban A. Agar bisa melewati marka harus mencari jalan. Kurang tepat. Agar bisa melewati rintangan harus mencari godaan. Kurang tepat, kurang nyambung. Agar bisa melewati janji harus mencari tepati, kurang juga. Coba kita yang D. Agar bisa melewati kayu harus mencari terbakar, kurang tepat. Coba kita yang E. Agar bisa melewati masalah harus mencari jalan keluar. Nah, jawabannya adalah E. Kita cek. Nah ya, sungai, jembatan. Agar bisa melewati sungai harus mencari jembatan. Seperti halnya masalah, jalan keluar. Agar bisa melewati masalah harus mencari jalan keluar. Lanjut ke nomor 6. Di situ ada padanan kata matahari terang. Coba Bapak Ibu jawab dulu. Apa kira-kira jawaban yang paling tepat dari soal nomor ini, nomor 6 ini? Jangan lupa buatkan sebuah kalimat terlebih dahulu. Baik, kita bahas ya. Saya akan memberikan sebuah kalimat dari soal. Ada matahari menjadikan terang. Coba kita analogikan ke jawaban A. Ada mendidih menjadi air, kurang tepat. Ada membeku menjadi dingin, kurang tepat. Ada lampu menjadi sinar, kurang tepat. Ada air menjadi hujan, kurang tepat. Nah, sisa satu yang E nih, tepatkah atau sama sekali tidak ada yang tepat? Coba kita cek. Atau Bapak Ibu mau membuat sendiri jawabannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Ada api menjadikan panas. Sesuai? Sesuai. Coba kita cek ya, benarkah jawabannya E? Ada api menjadikan panas. Nah, betul sekali ya, matahari menjadikan terang, api menjadikan panas. Jawabannya E. Kita ke soal nomor 7. Umum, lazim. Nah, coba Bapak Ibu tebak jawabannya. Umum
sama artinya dengan lazim. Kurus sama artinya dengan gemuk. Oh, tidak ya, ini kebalikan. Langsing sama artinya ramping. Sama nggak? Langsing, ramping. Sama ya. Coba kita simpen dulu jawaban B. Kita cek jawaban C. Lapar sama dengan haus. Tidak ya, kalau lapar itu ingin makan, kalau haus ingin minum. Berbeda sekali. Garam sama dengan asin. Enggak ya, kalau garam itu ya sebuah produk, kalau asin itu sebuah rasa dari garam itu, jadi tidak sama. Kalau cinta sama dengan tinta. Tidak ya, kalau cinta sebuah perasaan, tinta itu ya untuk nulis tinta. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Langsing sama dengan ramping, seperti halnya umum sama dengan lazim. Coba kita cek jawabannya. Jawabannya betul sekali ya. Umum sama dengan atau artinya lazim, langsing artinya ramping. Oke. Kita masuk ke soal nomor 8. Siswa belajar. Coba, apa kira-kira yang tepat untuk membuat kalimatnya terlebih dahulu sebelum ke jawaban? Ya, saya berikan nih, seperti ini kalau saya memberikannya. Siswa, tugas utamanya belajar. Coba, apa kira-kira yang sesuai dengan jawaban A, B, C, D, E? Coba kita ke A dulu. Santri, tugas utamanya garam. Oh, tidak ya, santri itu tugas utamanya belajar juga, belajar tentang agama Islam. Coba kita yang jawaban B. Ayah, tugas utamanya ibu. Bukan ya, bukan ke suatu pekerjaan, ini harus ke pekerjaan nih. Kata kerja. Coba kita cek yang C. Ilmuwan, tugas utamanya meneliti. Nah, ini tepat nih yang C. Karena ilmuwan tugasnya adalah meneliti. Cuman kita cek dulu jawaban D. Apakah ada yang lebih tepat? Guru, tugas utamanya murid. Bukan ya, murid itu bukan tugas utama. Tapi guru itu harusnya ini. Guru tugas utamanya mengajar. Bisa jadi itu jawabannya. Ini berarti yang jawaban D salah ya. Coba kita cek yang jawaban E. Karyawan tugas utamanya bekerja. Karyawan bekerja. Iya, tetapi tidak lebih spesifik kerjanya apa, karyawan apa gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Ilmuwan tugas utamanya adalah meneliti. Sama halnya dengan soal, yaitu siswa tugas utamanya belajar. Nah, ini keterangannya nih, jawabannya. Siswa belajar, siswa tugas utamanya belajar, ilmuwan tugas utamanya meneliti. Lanjut ke soal nomor 9. Air titik 2 S sama dengan uap titik 2 titik. Nah, air S. Coba air S. Kita buatlah sebuah kalimat. Air didinginkan akan menjadi es. Coba. Uap jika didinginkan akan menjadi apa? Nah, coba kita. Uap didinginkan akan menjadi air. Masuk? Bisa jadi ya. Uap kalau dingin jadi beku, jadi air. Uap. Uap didinginkan menjadi udara, tidak. Uap didinginkan menjadi basah, tidak. Uap didinginkan menjadi mendidih, tidak. Uap didinginkan menjadi awan, tidak. Nah, jawabannya adalah uap didinginkan menjadi air. Kita cek jawabannya. Jawaban A, benarkah air? Ya, betul sekali ya. Air, es. Air didinginkan menjadi es. Air, uap. Uap didinginkan menjadi air. Seperti itu. Soal nomor 10. Apoteker obat.
buatlah sebuah kalimat pada soal nomor 10 ini. Lalu pasangkan kalimat itu dengan soal yang ada di bawah ini, A, B, C, D. Oke. Mana jawaban yang tepat? Silahkan tulis di kolom komentar. Jawaban yang benar nanti akan saya balas. Terima kasih, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.